di sini ya. Oke, kita lihat. Kalau enggak berarti di download biasanya. Oke. Sebentar. Ini dokumen. Sepertinya kemarin tidak tersimpan ya, sehingga tidak masuk ke sini. Oke, kita akan ulang lagi aja ya untuk input datanya. Enter datanya. Kemarin sudah simulasikan juga oleh teman Anda ya. Anda bisa mengkopas dulu ke bentuk ini. Ya, ini kan sebenarnya bisa juga dikopas ya ke bentuk kolom seperti itu. Oke. Ya, seperti ini juga bisa ya. Di enter itu nanti akan masuk ke dalam entry-nya. Ya. Di enter. Oke, kita coba deh hasil inputnya. Oke, nah setelah kita kopas seperti ini ke bawah ya, ini kita copy ke SPSS ya di sini. Oke, itu di paste saja. Nah, sudah terbentuk ya di dalam SPSS seperti itu. Oke, ini sudah masuk entry-nya sampai 74, 19 ya, 19 subjek di sini responden. Nah, ini kita juga sama, lakukan hal yang sama untuk mengisi pekerjaan ya. Nah, ini kita buat pastanya paste text only aja ya. Nah, tinggal nanti ini di enter seperti itu saja. Nah, tapi kalau datanya bentuknya gambar ya, mau ada ketiknya seperti UTS kemarin, formatnya gambar, maka harus diketik. Nah, itu untuk melatih kesabaran Anda, kemudian ketelitian Anda dalam melakukan pekerjaan ya. Oke, saya rasa dari seperti ini butuh waktu yang singkat ya, karena datanya terbatas ya. Banyak. Oke, ini masih ada yang enter ya, masuk yang di Zoom. Oke, kita sudah bentar ini. Ya. Nah, silakan bisa di copy ini molder 62 ini ke bawah. Sampai terakhir kita copy, paste di sini. Oke, sampai 84 ya. Karena yang kedua tadi ada berapa tadi? Kita lihat bersama di akhirnya. Ada 22 ya. 22 ditambah 19 ya. Nah, kita bisa coding biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa, terkasih coding di sini 1 sampai 19 adalah perlakuan pertama, kemudian perlakuan ke-10 sampai berapa Mas Mbak? Nah ini ya 41. Oke, nah setelah itu kita lanjutkan ke perlakuan ketiga. Oke, nah ini kita hapus saja, tidak apa-apa ya. Kita hapus saja ini biar nggak terlalu banyak ya. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita paste text only saja. Nah, tinggal di enter, dan seterusnya.
Oke, sudah selesai. Kita tinggal kopas ini, ya. Kalau ini kita kopas ke SPSS dari 42, ya. Kita paste. Oke, ini berarti perlakuan ketiga, ya. Oke, kita paste di sini, ya. Udah. Oke, nah datanya seperti itu singkatnya. Kemudian kita langsung definisikan variabelnya, ya. Yang pertama ini apa? Nilai, ya. Yang kedua ini apa? Masih ingat tadi permasalahannya apa? Gaya belajar, ya? Gaya belajar. Gaya belajar. Oke. Di sini ada gaya belajar. Boleh definisikan di sini. Yang atas adalah prestasi belajar siswa. Ya. Prestasi belajar. Oke. Nah, yang gaya belajar ini karena kita mengelompokkan, maka di sini value-nya kita bisa definisikan. Satu itu apa? Apa di sini? Satu. Auditory. Kemudian yang kedua visual. Oke. Yang kedua visual. Kinestetik. Dan yang ketiga kinestetik. Ya. Sudah semua kita entry di sini. Kemungkinan nilainya ada 3 di auditory, visual, dan kinestetik. Kemudian di bagian akhir di sini pastikan ini adalah nominal, ya. Walaupun tidak berubah pun tidak masalah sebenarnya, cuma kita ingin mendefinisikan saja cara seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini kita simpan, silahkan disimpan dulu, ya. Nah, di sini kita simpan, misalnya adalah data Canva. Oke, ya, jalan misalnya, ya, kita save, ya, sudah tersimpan. Kemudian kita akan melihat ini laporan penyimpanannya, ya, di output file, ya, tersimpan di dokumen saya. Selanjutnya, ya, di sini kita akan melakukan penguji yang diminta, ya. Adapun yang diminta apa di sini? Ya, diminta apa ini? Apakah sampel-sampel berasal dari populasi yang terdistribusi? Berarti gimana? Analyze, explore, ya, descriptive, explore, ya. Kita masukkan variabel triggernya adalah gaya belajar. Nah, ini displaynya pastikan good. Pastinya kita pastikan alfanya 5% sesuai yang diminta di sini, sehingga confidence intervalnya adalah 95%. Oke. Kemudian kalau pengen dilihat outliernya bisa di sini. Tapi kalau misalnya cukup seperti ini, ya dipersilahkan, tidak masalah, ya. Untuk plotnya di sini pastikan karena tidak untuk menguji normalitas, maka pastikan apa? Normality plot dicentang. Ya, checklist pada normality plot. Apalagi kalau kita pengen menjawab yang B, maka kita perlu apa? Transform. Iya, untransform. Ini untuk menguji homogeneiasi. Misalnya Anda pengen melihat histogramnya, silahkan checklist pada histogram. Ini sifatnya sunnah, ya, tidak wajib. Kemudian continue untuk option, lalu klik OK. Oke, klik OK. Kita lihat di output file-nya ini masih diproses, ya, masih diproses. Oke, kita lihat di sini, ini deskriptifnya dari gaya belajar, ya. Ini N-nya 19, 22, dan 21. Berarti semua nilai sudah masuk di dalam SPSS, tidak ada yang terlewatkan. Oke. Kemudian ini untuk deskriptifnya, rata-rata, median, modus, dan seterusnya, ya. Kemudian lagi ada skewness, kurtosis, variansi, deviasi baku, dan seterusnya, ya. Ini deskriptifnya. Kemudian kita butuhkan hanya ini, ya, test of normality ini kita kopas, ya.
copy, kemudian di sini kita paste. Nah, jangan lupa ya, Anda selalu menuliskan jawaban itu melalui 7 tahapan. Masih ingat ya, apa itu 7 tahapan itu? Ya, 7 tahapannya apa saja? Hipotesis, betul. Terus tingkat signifikansi uji, tingkat ya, signifikansi, alfanya, tingkat signifikansi statistik uji, uji, terus komputasi, statistik uji, amatan, komputasi, tingkat signifikansi amatan atau T, keputusan uji, keputusan uji, kesimpulan. jangan lupa ya, terus kesimpulan. Ada 7 langkah itu ya. Oke, sekarang di sini kita ketahui ya nilai signifikansinya di sini itu adalah lebih besar dari alfa pada Kolmogorov Smirnov yang telah dikoreksi dengan Lily Morse maupun oleh Shapiro-Wilk gitu ya. Nilainya ini terlihat nilai P signifikansi. Nah, terlihat semua nilai P itu lebih besar dari apa? dari alfa Alfa, betul. Alfanya nilainya berapa? 0,05. Oke, 0,05 ya. Maka H0 diapakan? H0 diterima. H0 diterima ya. Handlenya mana? Oke, bentar ya. H0-nya apa berarti? sampel-sampel diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Iya, betul ya. Jadi Anda harus menuliskan dari hipotesis 0, hipotesis alternatif, kemudian alfanya berapa, hasil ujinya apa, komputasinya seperti tabel ini, kemudian Anda tampilkan p-value atau nilai signifikansi amatannya berapa, kemudian keputusan ujinya bagaimana ya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke ya. Jadi sampel-sampel, karena di sini jamak ya, maka saya ulang. Kata ulang kan mengandung kata jamak ya. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya, berdistribusi normal. Kurang S ya. Oke. Nah, jadi di sini ya, gaya belajar auditori itu berdistribusi kelompok gaya belajar visual itu juga berdistribusi normal, dan kelompok gaya belajar kinestetik itu juga berdistribusi normal. Maka persyaratan pertama dipenuhi. Oke. Pak, bagaimana kalau misalnya ya ada satu kelompok yang tidak memenuhi distribusi normal? Maka kemarin apa caranya? Ada 4 ya, 4 cara, yaitu apa? Menambah data, kemudian menghapus outlier, kemudian yang ketiga mentransformasi, dan yang keempat ya menerima ya. Oke, kalau menerima apa adanya berarti harus beralih tidak menggunakan ANAVA, harus beralih ke statistikan non parametris. Oke, kemudian sudah terpenuhi. Kita akan jawab pertanyaan kedua. Kita ambil dari sini ya. Jangan lupa Anda selalu melakukan 7 langkah pengujian hipotesis ya. Kalau di dalam contoh ini saya buat ringkas karena terbatasnya waktu. Dapat dipahami? Oke, di sini nilai P-nya berapa di sini? Macam-macam ya. Tapi semuanya terlihat bagaimana? Terlihat ya, Lebih besar. nilai P lebih besar dari Lebih alfa. besar dari Artinya alfa. nol terima. Nol diterima. Kesimpulannya Semua populasi mempunyai memiliki varian varian yang sama. oke. Varian yang sama. Kalau misalnya ya diperoleh hasil seperti ini, maka
asumsi kedua dipenuhi ya, maka dapat dilanjutkan ke langkah ketiga. Tetapi kalau misalnya di sini tidak dipenuhi, bagaimana kira-kira? Sesuai dengan cara pertama tadi ya, ada 4 kemungkinan tadi ya, menambah data, menghapus outlier, mentransformasi, atau menerima apa adanya. Oke, suka yang mana kira-kira? Pasrah, Pak. Kalau pasrah berarti nanti harus berubah menggunakan apa, tapi menggunakan uji statistik non parametris ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apa ini? Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa berdasarkan gaya belajarnya? Nah, tadi ini nanti menggunakan apa? Masih ingat kemarin? ANOVA. Ya, betul, ANOVA. Yang satu jalan atau yang banyak jalan ini? Satu jalan. Oke, one way ya. Oke. Maka pakainya apa kemarin? Analyze. Means. Oke, compare mean. Terus? One way. Oke, kita masukkan apa? Prestasi. Prestasi belajar. Gaya Gaya belajar. belajar. Oke, kontrasnya kita abaikan, postdocnya di sini kita karena variansinya diasumsikan sama apa tidak di sini, yang poin B ini Sama, Pak. Maka kita bisa pilih di antara banyak pilihan ini ya, ada LSD, ada Benveroni dan seterusnya. Namun dalam akan gunakan SCIFI ya. SCIFI mengapa dipilih? Karena metode ini itu sangat peka ya terhadap perbedaan yang terjadi. Oke, tetapi kalau variansinya tidak sama di sini, kita bisa memilih asumsi-asumsi di sini ya. Alfanya di sini 5%, 0,05. Nah, kemudian kita bisa klik continue di sini. Ya, klik continue. Optionnya di sini kita pilih apa kemarin? Deskriptif. Ya. Kita juga boleh melihat apa? Variance test. Walaupun di sini poin 2 sudah dijawab poin B ya. Nanti hasilnya sama persis, cuma yang di ANAVA ini itu hanya berdasarkan Mean. ya, betul, mean ya. Oke, klik continue. Nah, kemudian ternyata di sini saya prestasi kurang S ya, tapi nggak apa ya. Saya lihat kondisi prestasi gitu ya, kurang S apa tadi ya. Oke, klik OK saja. Kita hasil outputnya ya. Kita lihat hasil outputnya di loading ya. Oke, nah di sini kita lihat hasilnya itu pada nilai ini ya, ANOVA ya. Pada uji homogenitas variansi sama persis hasilnya kan 1,265 untuk eventnya, kemudian TF1-nya 2, TF2-nya 59, dan signifikansinya adalah 0,290. Artinya lebih besar dari A dan H0 diterima. Variansinya sama ya. Kita beralih ke ANAVA-nya di sini atau ANOVA, kita copy ya. Kita di copy, kita paste di sini. Jangan lupa untuk ANOVA kemarin ada apa namanya langkah-langkahnya ya. Saya tuliskan hipotesisnya apa? Mu 1 sama dengan Mu 2 sama dengan Mu 1 karena ada 3 perlakuan, maka Mu 1 sama dengan ya Mu 2 sama dengan oke, sama dengan Mu 3 ya, Mu 3. Nah, di sini H1 tadi apa kemarin? minimal satu tanda sama dengan tidak berlaku atau minimal 200. Oke, betul. Sampai sekali-kali ada menuliskan Mu 1 tidak sama dengan Mu 2, tidak sama dengan Mu 3, itu berbeda ya maknanya. Dapat dipahami? Ya. Oke, ya. Itu sesuai dengan logika matematika sebenarnya ya. Saya tuliskan misalkan atau mungkin minimal ya. Rata tidak sama ya.
Nah, kemudian langkah kedua apa? Alfa. Alfanya berapa? Alfanya sama dengan 0,05. Ya, 0,05. Nah, kemudian langkah ketiga, statistik uji. Pakai apa ini? Analisis variansi satu jalan. Analisis variansi satu jalan. Oke. Ya. Di dalam SS ya, itu tidak memandang satu jalannya sel sama atau sel tak sama ya. Di dalam SS bisa menggunakan sel sama maupun sel tak sama. Tapi kalau di dalam buku-buku statistik kadang dibedakan lagi ya. Ada yang sel sama, ada yang sel tak sama. Gitu. Kemudian komputasi. Langkah berikutnya apa lagi ini? Tingkat pengamatan. Oke. Tingkat signifikansi amatan. Ini kan P ya. Sini 0,000. Oke, terus Keputusan uji. Uji. ya. Putusan uji. Apa ini? Kurang dari alfa. Alfa. Ditolak. Betul. Berarti terdapat perbedaan antara belajar matematika siswa berdasar ledgernya. Wah, pinter ya. Itu kan kemarin udah, Pak. Oh iya, berarti bisa mengerjakan tugasnya ya, sampai situ mungkin ya. Ya, Baru sampai D kemarin, Pak. itu Pak yang Oh gitu, alhamdulillah ya. Oke, nah sehingga apa ini? dapat Perbedaan Belajar matematika siswa berdasarkan Gaya belajar. Berarti boleh dibalik nggak apa? Belajar matematika pada setiap kategori gaya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nah ini mengatakan ada perbedaan, gitu ya. Langkah selanjutnya berarti ngapain ini? Nah, adakah perlu uji lanjut pasca ANAFA? Perlu. Karena harus Perlu. Ya, karena ada ANAFA yang berarti terdapat perbedaan yang berarti siswa berdasarkan gaya belajarnya, sehingga perlu diketahui di mana letak perbedaannya. Perlu diketahui di mana letak perbedaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Lalu ada ngapain setelah ini? Nah, sama seperti ini ya. Ada buat tes, langkah-langkahnya sama seperti ini, ada 7 langkah juga ya. Jadi setiap pengujian itu pasti memuat 7 langkah. Ya, pasti memuat 7 langkah. Oke. Di sini sepertinya sudah baru masuk lagi nih ya. Sebentar, saya cek lagi, mahasiswa mungkin ada yang baru masuk. Nah, jadi kalau masuk di tengah-tengah seperti ini kadang-kadang juga mengganggu juga ya. Awal udah masuk terlebih dahulu seperti ini. Mungkin karena koneksinya buruk atau jelek ya, jadi sering terputus di tengah-tengah. Oke, nggak masalah ya. Kita lanjut lagi. Ya, di sini prosesnya bagaimana, Budi? Nah, di sini kita menggunakan simbol ya, I sama J. Ya, I sama J. Ya. Di mana I itu berapa? Nah, I sama J itu berjalan dari 1, 2 dan 3. Ya. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum. Belum ya. Dan mengapa I sama J? Karena kita akan bandingkan apa sih? Ya, membandingkan perlakuan 1 ke 2. Terus apa lagi kemungkinannya?
kombinasinya ada berapa berarti? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3. Nah, itulah I dan J tadi ya. Di mana ada yang sama I sama J itu 1, 2, dan 2, 3. Maksudnya seperti itu. Alfanya 5%. Substitusinya pakai apa ini? Ini ya. Apa ini? Uji. Skevy. Oke. Kita kopas hasilnya. Hasil multiple comparison di sini namanya. Perbandingan berganda. Maknanya seperti itu. Post hoc. Post hoc itu adalah uji pasca ANAFA ya. Nah, ini uji post hoc. Nah, kita kopas. Saya sukanya spasinya tunggal biar tidak terlalu panjang ke bawahnya ya. Simple seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah semua nilai ini kita gunakan? Semua perbandingan ini kita gunakan kira-kira? Tapi menurut Anda ada 3 perbandingan kan? Auditory visual, ya kan? Kemudian auditory kinestetik, betul kan? Kemudian apa? Visual kinestetik. Artinya apa? Tidak semua perbandingan di sini itu digunakan. Paham ya? Karena ini yang tidak tanggal hijau ini ada 3 kemungkinan kan? Visual, auditory kan itu sama dengan auditory visual. Kamu beda? Cuma posisi kan? Auditory visual, ini visual auditory. Makanya di sini nilainya sama. Cuma berbeda tanda saja karena hasilnya dibalik. Paham? A dikurangi B sama B dikurangi A. Kalau di sini simbolnya adalah I dan J. Terlihat di sini? Ya. I dan J. Berarti kolom I dikurangi dengan kolom J. Nah, auditory kinestetik itu sama dengan kinestetik auditory. Betul? Ya. Sini? Makanya nilai ini sama nilainya. Cuma berbeda apa? Negatif. Positif. Anda ya. Kemudian ya, visual kinestetik itu sama dengan kinestetik visual. Oke ya. Nah, makanya di sini berbeda Anda. Tidak semua kita gunakan ya. Berarti yang kita gunakan adalah yang saya tandai warna hijau ini ya, perbandingannya ya. Nah, langkahnya bagaimana Pak setelah kita menentukan mana yang kita gunakan? Setelah kita menentukan ini, maka kita lihat di sini. Nah, ada 3 nilai signifikansi. Betul ya? Karena ada 3 komparasi atau perbandingan. Nah, kita tuliskan di sini ya, tingkat signifikansi amatan ya. Nah, diperoleh berapa tadi? 0,02. Kita tulis di bawah saja ya. Ya, karena ada 3 nilai P. Nah, ini ya. Untuk perbandingan atau komparasi ya. Auditory dan visual. Oke, kemudian P sama dengan berapa itu? 0,00. Nah, ini ya. Untuk perbandingan apa ini? Auditory dan kinestetik. Oke. Dan yang terakhir adalah P sama dengan 0,530. 530 ya. Nah, berarti apa ini? Untuk perbandingan Visual dan kinestetik. Visual dan kinestetik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nah, setelah itu kita buat keputusan uji. Nah, di sini ya. Nah, kita kopas ini. Ya. Oke. Nah, ini ya. Kita tentukan di sini. Ya. P-nya buat apa betul ya?
H0 ditolak. Yang ini ditolak. betul juga ya. Ah. Oke, yang ini Diterima. oke diterima. Nah, maka kasih apa ini kira-kira? Nah, boleh Anda buat poin-poin terlebih dahulu ya. Nah, poin yang pertama apa? Berarti auditor sama visual terdapat perbedaan, ya kan? Kopas dari sini aja. Nah ini, oke kita kopas dari sini. Oke, terdapat perbedaan versi belajar matematika antara gaya belajar auditori dan Visual. Oke, ini poin pertama. Oke ya, poin kedua apa? Setelah lagi, ya, apa ini? Antara auditori dan filmgrafi. Oke, kemudian kita punya lagi di sini apa berarti? Tidak terdapat. Oke, terdapat perbedaan antara Gaya Visual belajar dan kinestetik. visual dan kinestetik. sampai sini pertanyaan. Jadi Skevi itu baru sampai mengatakan ada atau tidak ada perbedaan. Ya. Lalu bagaimana untuk melihat perbedaannya di mana? Nah, caranya gimana Mas Mbak? Anda bisa melihat dari ini, ya. Nah, dari ini, saya beri tanda warna hijau. Apa ini? Halo. Rata. Selisih rata ya, mean different, selisih rata. Oke. Dilihat dari selisih rata diperoleh ya, MD-nya sama dengan berapa? 7,78947. Oke ya. Ini kan kolom I dikurangi kolom J. Kalau kolom I dikurangi kolom J positif, artinya besar yang mana? Besar auditori. Betul, ya. Nah, ini kan nilainya positif kan? Ya. Nah, positif, ya. Maka dapat disimpulkan apa, Mas Mbak? Bahwa nah ini ya, kita kopas aja ini. Prestasi gaya belajar
Nah, jadi di sini warna kuning itu hati-hati, artinya handle-nya diterima ini kan. Kalau handle diterima, maka jangan sekali-kali Anda melihat di ya. Jangan sekali-kali Anda melihat di bagian apa? Mean difference. Selisih rata. Selisih rata atau mean difference. Walaupun di sini terlihat visual daripada kinestetik, ya kan, terlihat kan? Tapi ini berbedanya tidak signifikan. Paham? Ya. Tidak berbeda secara signifikan. Tandanya sebenarnya mudah kok. Ini ada tanda bintang kan di sini. Apa ini bacanya? Halo? Ya? Yang mana? Ini bacanya apa? Perbedaan antara signifikan. Ya. Jadi yang ada bintang ini artinya signifikan. Jadi ini ada bintang kan sebenarnya di atasnya bintang. Ada bintang ini sebenarnya adalah signifikan. Ya. Jadi yang tidak ada tanda bintangnya berarti tidak signifikan alfa 5%. Paham? Jadi jangan sekali-kali Anda melihat di sini mean difference tanpa tanda bintang. Nah, itu dibaca ya. Jangan dibaca ini. Diabaikan saja. Diabaikan saja. Karena di sini ya H0-nya diterima. Oke, dapat dipahami? Ya. Ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan? Belum ya. Sebenarnya nilai ini dari mana sih mean difference? Tahu nggak kira-kira dari mana? Anda bisa melihat dari rata-rata sebenarnya, kemudian dikurangkan gitu aja. Ya. Oke, kita share screen aja di sini. Ya, kita kopas dari sini. Ya. Terlihat di tampilan Anda? Output SPSS-nya? Terlihat, Pak. Terlihat. Ya, terlihat ya. Saya perkecil untuk word-nya. Kita sandingkan sekarang, ya. Nah, ini auditori. Auditori berapa ini rata-ratanya? 80,7895. Oke, paham? Visual berapa? 73,0. 73. Kalau 80 dikurang 73, berapa hasilnya? 7,7. 7, lah inilah hasilnya ini. Paham? Ini kan auditory dikurangi visual, maka ini 80,7895 dikurangi 73, maka hasilnya ini. Ada pertanyaan? Ya, makanya dulu ketika Anda menggunakan perhitungan manual, ya, Anda selalu melihat dari rata marginalnya, kan? Nah, tapi kalau dalam SPSS itu tidak dilihat dari rata marginalnya terlalu lama. Di sini kita lihat dari mean difference, ya. Nah, mean difference-nya di sini positif, berarti auditory lebih besar daripada visual. Misalnya ini visual sama auditory, ini negatif, artinya kan sama ini. Visual kurang dari auditory. Atau dapat dikatakan auditory lebih baik daripada visual. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi kesimpulan sini pakai uji Skevi ini. Auditor. Kira-kira. Nah, Anda kan punya apa sih di sini? Auditor lebih baik. Iya, auditory lebih baik daripada visual. Dan Di sini Anda punya visual lebih baik daripada kinestetik. Betul ya kan? auditori, Pak. Kemudian, oh ya maaf, Yang auditory. Ya udah, di sini visual sama dengan kinestetik. betul.
artinya apa? Ya bahwa auditori lebih baik oke, dari kita kopas visual aja dan ini. kinestetik. Pinter ya. Nah, jadi kita simpulkan nih auditori lebih baik daripada gaya belajar visual maupun kinestetik, gitu kan? Dan kedua model kedua apa? Gaya belajar tersebut ya tersebut adalah visual dan kinestetik memiliki prestasi belajar matematika yang sama, oke, atau tidak berbeda. Sampai sini ada yang silahkan. Mudah? Ya? Sampai ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Saya Ya? Belum, Pak. Belum apa? belum ada. Belum ada pertanyaan. Belum Mungkin ya. bertanya. Nanti kalau UAS ya muncul pertanyaan gitu biasanya. Untuk tugas tadi yang apakah ada sampai ini? Ya. Untuk tugas sampai sini mengerjakannya. Ini sudah Pak, ini mengikuti. Sudah mengikuti. Tapi katanya sampai di Saya sobat kecil, pandangannya panas. Belum, Pak. oke. Belum sama D. Yang apa? B sama E. Bukan yang ini, Pak. Yes kan? Itu nyambung sekalian. Oke. Silakan tugasnya dilengkapi ya. Bagi yang lagi mulai tugas, ada yang belum, silakan bisa dilengkapi lagi, kemudian dikirim pulangnya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, saya punya NB ya. Biar Anda nggak lupa ya. Jangan sekali-kali apalagi lihat D jika H0 Terima. Ya. Aku kan bisa makan semuanya, tapi bisa gua bukan. Nih hati-hati ya. Oke. Ini Anda ya. Jangan sekali-kali lihat MD jika H0 diterima. Ya, mengapa? Karena ya MD yang muncul di sini signifikan. Terlihat di sini ada tanda bintangnya. Dan tanda bintangnya itu signifikan. Ada keterangannya di sini di bawahnya. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ada pertanyaan mungkin nomor 1 sebelum kita lanjutkan ke nomor 2. Silakan. Ya. Ada pertanyaan? Aku tidak ingin terlibat masalah di malam hari. Belum ada. Banyak proses orang kecil. Ya. Yang masalah yang lain bagaimana? Ada pertanyaan Pak Iden? Belum Pak. Belum ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada respon, kita akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2, bisa dipahami. Apa jalan? Iya, anak 4 berjalan ya. Oke, kita anak 4 berjalan.
Nah, ini ya sebenarnya nilainya sama sih, cuma saya bedakan saja sebenarnya ya. Ini 75, 87, 80, 67, 78 ini kan sama sebenarnya ya. Kemudian ini ada 83 sini sebenarnya ya. 83 dan seterusnya ya. 72. Oke, kita bisa tulis ulang boleh, kalau misalnya tidak ya tidak ya. Oke. Oke, kita tulis ulang aja. Ya, di value aja ya. Ini di value. Oke. Terlihat di tampilan Anda. Nah, di sini saya close aja biar tidak terlalu banyak case-nya. Ini saya simpan dulu ya. Saya simpan. Nah, misalnya ini adalah ANAVA 7. Kita akan beralih ke ANAVA 2 jalan ya. Perhatikan di sini nilainya kan ini ya, 75 dan seterusnya. Ini mau diketik boleh ya, biar terlatih, bersabar ya. 75, 87, 80, 67, 78, 83, 72, 78 dan 7. Ada boleh Anda ya. Kalau arahnya ke bawah berarti di sini lanjutkan ke 76 ya kan? Terus apa lagi? 78, 85, 88, 78, terus 90, 85, 90, 83 dan 8. Oke, jangan lupa di coding ini. Codingnya 1 ini ya. Kita beri kode 1 paste. Oke. Nah, tapi sampai 74 ini kita beri kode lagi 1 lagi. Ini kita copy sampai 74. Ya. 76 tadi di kode berapa? 2. Oke. Kita paste di sini ya. Sampai sih pahami? Bisa ya. Nah, sebenarnya ini apa sih part 1 ini? Part 1 ini sudah didefinisikan. Ini adalah nilai. Adalah prestasi belajar. Kemudian yang part 2 itu apa sih sebenarnya? Kira-kira menurut Anda apa ini? Satu ini semua soal Gaya belajar. betul. Gaya belajar yang apa? Auditori. Betul. Nah, ini adalah GB sebenarnya. Nah, yang nomor 3 itu apa? Model. Oke. Nah, di sini kita bisa definisikan sebenarnya. Yang satu apa? Nah, kita kopas dari sini boleh ya. Auditory. Oke. Terus yang kedua? Visual. Oke. Yang ketiga apa? Oke. Di-add aja ya. Oke. Kemudian model pembelajaran ada berapa ini? 2. 1. Ada 2. GL. Itu apa? GL. Direct STAD. klik OK. Sudah. Kemudian dicek di sini. Measure-nya ini adalah, ini juga nominal. Oke. Sudah selesai. Kita lihat sudah. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Visual berapa itu nilainya? 62, 61, 65, 67, 70, 10, 2, 68, 73, dan 72. Oh. Nah, ini adalah kelompok 1. Karena dia DL. Ya kan? Kemudian berarti berapa ini? 83, 78, 75, 72, 79, 83, 85,
77, 75, terus 80, maaf 80, terus 75 dan 84. Nah, di sini kita beri kode berapa ini? Ini dia tampilan sushi yang mahal. 2 karena STAD. Begitu ya. Nah, di sini kita beri kode berapa ini? Mulai 62 sampai 84. 2. Mengapa 2? Belajar Karena visual. visual. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini ya. 77, 65, apalagi itu 76, 68, 72, 70, 65, 76, 68, 60 dan 63. Nah, di sini kita beri kode berapa ini? 1. Oke, 1 ya. Nah, ini udah 77, ini 77, 65, 6, 68, 72, 70, 65, 76, 68, 60, 63. Terus 76, 70, 77, 65, 78, 80, 68, 70, 74, 66. Oke. Nah, di sini beri kode berapa? 2. 2. Terus di sini diberi kode 1. 3. 3 ya, 3. Iya. Gampang? Silahkan ada pertanyaan. Kita simpan. Ya. Mudah ya caranya? Udah. Mudah melihatnya ya. Oke, 2 jalan, nama 2 jalan di sini set ya. Nah, di sini kita sudah punya data untuk ANAFA 2 jalan. Berarti memiliki 2 variabel bebas. Bebas pertama di sini kayak belajar, variabel bebas kedua di sini adalah model pembelajaran. Boleh juga dibolak-balik. Ya, posisinya boleh dibolak-balik. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Nah, ini untuk menguji normalitasnya kira-kira berapa kali ini uji normalitas kira-kira? Saya tanya, berapa kali? Jawabannya berapa? 2. 2. Terus? Ada lagi yang lain? Menurut Anda 2 dari mana, Mbak? Dari? Belajar. Model pembelajarannya. Model pembelajarannya 2 gitu. Ini dan ini. Ya. Ada 6. Menurut Anda ada 6, Mas. Oke, 6 itu apa aja? Dari gaya belajar A ke model belajar DL, belajar A ke student team, gaya belajar B Ini. ke directory learning, gaya belajar B ke student team, teknik ke direct learning, kinesthetic ke student team. Oke, menurut Anda sel-selnya ini ya, Mas ya? Ada 6 ini ya? Gitu, Mas ya? Jadi menurut Anda adalah yang diuji adalah sel-selnya ini. 1, 2, 3, 5, dan 6. Begitu ya, Mas ya? Oke. Berarti menurut yang pertama itu karena ada 2 model, maka 2 kali, Mas. Tadi ada yang menurut ada 6. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya. Kalau menurut saya ini ada kira-kira berapa ya? 11 kali. Banyak ya? 11 kali. Mana aja? DL auditori, ya kan? Auditori, visual, kinestetik. Sudah berapa ini? 5. 5. Jadi kan ada nomornya DL, STAD,
Ya kan dua kan? Terus ini auditory, kemudian visual, dan kinestetik. Itu sudah berapa? 5. Terus ditambah dengan yang dikemukakan tadi ada 6. Itu apa? DLA, betul. DL auditory, DLV, Oke. DLV, DLK, DLK. SADA, SADV, SADK. Oke. STAD. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Banyak sekali Pak uji normalitasnya. Kalau lengkap itu banyak, ya. Ini lengkapnya. Tapi kalau praktisnya berapa kali? Kira-kira menurut Anda? Ini lengkap ya. Saya beri kata lengkapnya 11 kali. Tetapi dari segi praktisnya itu berapa kali kira-kira? 5 kali. Yang mana saja? Ini saja. DL. Oke. Nah, nanti kita akan menguji ini ya. Nah, ini praktisnya. Praktisnya 5 kali. Yaitu efek sebenarnya. Oh ya, sebelum berlanjut ke anak 4 jalan, ya, Anda harus mengenal di dalam anak 4 jalan itu punya efek utama ya, atau main effect. Nah, main effect di sini adalah variabel bebasnya, ya, efek utama baris dan efek utama kolom, ya. Efek utama baris di sini adalah, nah ini ya, perbedaan antara direct learning sama STAD, itu efek utama baris. Ada efek utama kolom, di sini ada 3, yaitu adalah auditory, visual, dan kinestetik. Oke, ada efek utama, ya, ada lagi selain efek utama, yaitu adalah efek sederhana atau simple effect. Nah, mana itu simple effect? Simple effect itu ini. Nah, ini. Ya, perbandingan pada sel-sel ini. Ini adalah efek. Ya, ingat perbandingannya hanya pada baris yang sama atau pada kolom yang sama. Jadi tidak boleh Anda bandingkan dengan di sini. Tidak boleh. Yang boleh mana? Ini dengan di bawahnya ini boleh. Atau dengan baris sama juga boleh. Tapi tidak boleh antar ya kolom. Ini nggak boleh ya. Ini dengan ini nggak boleh dibandingkan. Oke, dibuka lagi buku statistiknya ya untuk anak 4 jalan ya. Ada yang namanya main effect, efek utama di sini ya. Ada lagi efek utama kolom ya. Selain efek utama juga ada yang namanya efek sederhana atau simple effect ya, yaitu adalah efek-efek yang ada pada sel-sel ini. Ini namanya sel ya. Ini sel. Nah, jangan-jangan Anda nggak bisa membedakan antara baris kolom. Tahu nggak baris yang mana? Baris itu yang mana kira-kira? Yang Baris. DL sama STAD. Ya, ini baris namanya. Ya. Yang kolom yang mana? Yang auditory, buat kinestetik. Karena saya beberapa kali bertemu dengan mahasiswa kadang-kadang seperti itu. Sukar membedakan antara baris kolom. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini baru kita melihat banyak kalinya ya, banyak kali pengujian hipotesisnya. Homogenitas variansi, kira-kira berapa kali di sini? Menurut Anda? Sama mungkin. Sama mungkin loh. 6 mungkin. Berapa kali? 6 mungkin ya. Apa aja Mbak 6 itu? Ada mengatakan 6 mungkin. DLV, DLK, STADA, Terus? STADK. Terus? Udah Pak itu. Udah ya. Oke. Kalau lengkap ada berapa kira-kira di sini ya? Kita cek ya. Oke.
Itu apa sih? Ini dulu. Ya, apa itu? DL dan STAD. Oke ya. DL, STAD simbolnya apa ya enaknya? Ini ya mungkin ya. Nah, ini ya. DL, STAD. Ada bandingkan ini. Main efek dulu ya. Kemudian apa lagi? AVK. Bisa kan? Iya, ini dibandingkan langsung sama. Nah, ini udah berapa? Dua. Kemudian kita bandingkan apa lagi kira-kira? Ingat tadi. Ini. DL, STAD. Apa ini? A. L. Iya, betul. A. Ini dengan ini kita bandingkan. LASTAD. Ya. Sok. Di sini harusnya ya. Iya. Ya. Oke. Terus apa lagi? DLV, STA. Oke. DV ya? Oke, betul. DLV dengan STADV. STADV. Terus DLK, STAD. iya, terus Ya. sudah, mosok sih? Mosok wes? Nggak tahu, Bang. Satu. Nah, ini belum. Anda belum bandingkan ini. Oh, iya. Oh, DL. Ya, iya. DLA versus DLV DLK. versus DLK. Oke, terus STADA versus STADV versus STADK. oke, berapa kali berarti? Banyak kali ya. Iya. 1, 2, 2. ya kan? Ini kan 1, ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. Terus praktisnya berapa kali di sini kira-kira? 5. Ya. Cuma berapa itu? 2 kali. Iya, 2 kali aja. Ini kan cukup ini aja. Ya, Ke bawah ke. efek utama ya sama ini Iya. APK Oke. ya. Nah, jadi kita harus bisa ya menentukan berapa kali uji normalitas, berapa kali uji homogenitas kan ya. Nah, kita gunakan yang praktis-praktis yang dulu aja ya. Nanti kita lanjutkan ke ini ya, hal-hal yang lainnya ya. Kita akan lakukan apa ini yang pertama? Uji normalitas. Uji normalitas. Oke, caranya gimana? Analyze. Terus descriptive, explore. Masukkan variabel triggernya, masukkan variabel bebasnya, gitu kan? Hasilnya pastikan 5%. Plotnya di sini dipastikan normality. Oke, pastikan lagi untuk lintas yang poin B ini, pilih yang untransform ya. Jika perlu Anda melihat histogram, bisa dilihat histogramnya. Misalnya ya, klik continue, opsinya kita abaikan saja ini, klik OK. Oke, outputnya sekarang. Nah, jangan sok ya lihat outputnya ya, karena panjang. Ya, ini cukup lama karena panjang outputnya ya. Kita lihat setelah ini. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan, silahkan. Ya, nah kita lihat di sini ya.
case summary ini ya, dari gaya belajar ini ya, ini auditory, visual, kinestetik ya, dan ya. Nah, ini untuk tes normalitasnya ya. Ini untuk apa? Gaya belajar. Ya kan? Ada gaya belajar di sini, kita pastekan di sini. Nah, ini ya. Spasinya tumbuh. Nah, ini berubah tentang gaya. Oke, saya aja biar terlihat ya. Gaya belajar. Model pembelajaran. Nah, kita buat lagi terlihat ya. Mana sih yang model pembelajaran? Kita geser ke bawah. Di sini ada poin lagi. Kalau kita perbesar ini, akan terlihat sub-subnya. Ini model pembelajaran terlihat ya. Yeah. Ini yang untuk gaya belajar. Terlihat? Ya, Pak. Ya, test of normality ini di sini. Berarti kita copy ini. Nah, kita copy tadi hasilnya tadi. Nah, ini ya. Ini. Dapat dipahami? Iya, Pak. Ya. Nah, Pak coba hitung. Ya maaf, ini masih sama, ini belum berubah. Saya belum mengcopy tadi yang ini. Ini kita copy dulu. Kita paste di sini. Ada berapa ini? Dapat Anda lihat? 1, 5, 2, 3. Ya kan? 3. Terus ini berapa? Oke, pas nggak seperti yang dibutuhkan nggak? Iya, Pak. Ya, untuk membacanya bisa ya. Tinggal di signifikan. Iya, betul. Kira-kira distribusinya normal apa enggak ini? Normal. Normal ya, alhamdulillah ya. Anda bersyukur sekali kalau dapat data seperti ini, karena sudah memiliki distribusi yang normal. Nah, ini ya, kita kopasinya aja daripada lama menulis, pas ke bawah. Nah, di sini pun Anda harus mengujinya melalui 7 tahapan loh ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Belum? Ya, belum ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk apakah populasi memiliki variasi yang sama? Nah, kita kupas. Yang homogenitas cari. Betul, pinter ya. Alhamdulillah ya. Saya suka kalau misalnya Anda di dalam perkuliahan dari semacam ini ada aktif ya. Kalau hanya saya yang ngomong itu kayaknya saya gatel gitu ya, nggak ada respon sama sekali. Kemarin ada ya kelas yang saya hentikan di tengah-tengah perkuliahan karena nggak ada respon. Jadi saya harap Anda juga jangan seperti itu ya. Oke, ini untuk yang apa ini? Untuk yang model. Ya, untuk yang model. Oke. Ya. Nah, terus yang untuk gaya belajar yang mana ini? Yang atas. Nah, kita ambil dari atas, betul. Sini kita copy. Nah, kalau tertukar bagaimana, Pak? Sebenarnya terlihat kok, Mas Mbak ya. Terlihat. Terlihatnya dari apa? Terlihatnya adalah dari kelompok. Dari kelompoknya terlihat. Karena sini nggak ada tulisannya ya, nggak ada tulisan gaya, nggak ada tulisan model di sini. Ya, Pak. Iya kan? Ya, Nah, dari sini di F1-nya.
Di F1 itu sebenarnya K-. Kalau kelompoknya 3 dikurangi 1 hasilnya berapa? 2. Ini berarti miliknya gaya belajar ini. Nah, yang ini miliknya modul pembelajaran. Karena 2 kelompok dikurangi 1, maka hasilnya 1. Gitu. Tertukar ya. Ingatnya susah misalnya, ini yang mana ya tadi ya, yang saya copy ini ya. Nah, makanya sebaiknya dikasih judul. Ini kira-kira kesimpulannya apa nih? Ya? Kira-kira kesimpulannya apa ini Mas Mbak? Lebih dari apa? Oke, berarti ke 0 diterima ya. Berarti bersih sekali Anda ya. Nah, kita copy aja ini. Namanya juga pilihan ya. Jadi yang gampang-gampang saja. Nah, ini ya. Terlihat bahwa nilai P ini, signifikansi ini masing-masing lebih besar dari alfa. Maka H0 diterima. Artinya apa? Populasi-populasi memiliki variansi yang sama. Sampai poin B, ada pertanyaan. Terlalu mudah ya? Jadi nanti kalau pas ya seperti ini Mas Mbak. Soalnya cuma 2 saja nanti. Ya, cuma 2. Nggak usah banyak-banyak. Waktunya Ya. yang banyak. Enggak tapi Anak ya. kita. Ini seperti ini paling, ya kan? Kalau Anda mengerjakan kalau Anda mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tugas harian itu ya, saya yakin Anda bisa mengerjakan UAS-nya kok. Kalau Anda mengerjakan tugas-tugas hariannya asal-asalan ya, nggak menjamin. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan pada siang hari ini. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya. Terdengar, Pak. So, izin share screen. Ya. Tadi sudah Anda kerjakan yang bagian poin A dan B. Ya. Ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Untuk uji normalitas dan uji homogenitas variansi pada ANAVA 2 jalan, ya. ANAVA 2 jalan. Oke. Kita lanjutkan walaupun sebentar, masih sisa 1 menit ya untuk pertemuan kita. Kita tinggal ini aja sih sebenarnya, ya. Kita tinggal menguji hipotesisnya ini, ya. Nah, caranya kita tinggal lihat di SPSS-nya di sini. Kita gunakan fitur apa kira-kira? Ya. Kita gunakan fitur apa? Analyze. Kemudian
Kalau compare min itu terbatas hanya satu jalan, ya, karena kos satu jalan. Kalau yang pengen jalan-jalan di mana, Budi? Ya, kalau yang pengen jalan-jalan di mana ini? Ini kan hanya satu jalan siapa? Kalau yang pengen 2 jalan, 3 jalan, bagaimana ini? Nah, kita akan gunakan fitur ini. Apa ini? General linear model. Oke. GLM, ya. General model. Ya. Hati-hati, ini ada 2 jenis ya. Ada generalize, ya, atau generalize di sini. Ada yang general saja, ya. Kita gunakan saja. Tidak ada ICT ya. Nah, kita gunakan general saja yang atasnya. Nah, persis di bawah compare min ini ada general linear model yang dikenal dengan istilah GLM. Ini ya, GLM. Oke. Kita klik pada GLM. GLM yang mana? Apa yang univariate, multivariate, atau repetition? Nah, kita gunakan yang univariate. Ya. Kita gunakan yang apa? Univariate. Uni itu artinya apa? Semua. Uni itu artinya satu. Ya, variat itu artinya variabel terikat. Ya, ini kalau GLM univariate hanya satu variabel terikat. Nah, variabel terikatnya apa sih? Prestasi, matematika. Kalau lebih dari satu variabel terikat bagaimana? Nah, kita menggunakan yang namanya multivariat. Multi itu banyak, ganda ya, lebih dari satu. Yang ini saja, univariat. Oke? Langkah selanjutnya, kita masukkan variabel terikatnya yang mana ini? Oke. Variabel bebasnya yang apa ini? Videonya. Saya baca dan masukkan di fix fact. Oke. Kemudian kita lihat model kita bisa abaikan. Model itu seperti ini. Ya, standarnya 3. Standarnya. Oke, kita abaikan saja. Kontras juga sama, kita abaikan. Ya. Yang kita adalah di plot. Nah, plot ini untuk apa? Ini untuk melihat sketcher plotnya, apa namanya? Untuk melihat efek ya plotnya, ya profit plotnya. Kita klik pada GB. GB itu apa? Gaya belajar. Pengen dilihat plotnya, di add gitu aja. Ini efek utama, ya. Selain GB apa lagi? MP. Oke, kita masukkan. Sudah. Selain itu kita butuh apa? Ya, interaksi atau yang dikatakan sebagai efek sederhananya. Di E muncul GB bintang MP. Oke, ini adalah efek utama gaya belajar. Ini adalah efek utama media model pembelajaran. Ini adalah efek sederhana, interaksi antara gaya belajar dan model. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Belum. Continue. Dibalik. Ya. Tadi kan ini GB, MP, dibalik. ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, misalnya ini mau dibalik, ini MP. Ya. Nanti muncul seperti ini. Ya, ini bisa di remove di sini. Tuh, ya. Ya. Salah satu aja, GB bintang MP atau MP bintang GB sama aja. Ya. Ya. Oke, kalau sudah diklik continue. Nah, kalau sudah, kita klik kepada postdoc. Postdoc uji paskanya. Nah, kita masukkan GB. Ya. MP perlu nggak kira-kira? Menurut Anda, MP perlu apa tidak? Ya? Menurut Anda perlu apa tidak kira-kira?
MP tidak perlu, ya, karena hanya memuat 2 nilai, yaitu direct learning sama STAD. Kalau GB kan ada 3 nilai, A, P, dan K, ya kan? Kalau MP di sini hanya itu DL dan STAD. Misalnya ada paksakan masukkan, tenang aja, nanti akan ada peringatan dari SPSS, ya, yang mengatakan bahwa pada variabel MP itu kelompoknya hanya 2, sehingga dilakukan post-door. Oke. Nah, kita klik pada Skivy karena di sini variansinya dianggap sama. Oke, sudah. Klik continue. Klik Nah, terus di bagian save sekarang. Yang save ini kita abaikan saja, di close. Oke. Terakhir pada bagian option. Oke ya, option. Nah, di bagian option ini kita tampilkan deskriptif biasanya. Ini deskriptif. Yang kadang-kadang dimunculkan adalah homogeneity test ini. Ini untuk homogenitas variansi. Walaupun di sini ada sudah melakukan uji homogenitas variansi. Nah, tapi yang muncul di dalam SPSS itu adalah kombinasi kesemuanya. Jadi solusi utama baik itu baris maupun kolom dan efek sederhananya, ya, yaitu antar selnya tadi itu akan dihitung di dalam unitas variansinya di sini. Alfanya di sini 5%, oke. Kemudian klik OK, continue, sudah. Nah, kalau sudah kita klik OK, ya. Terlihat di sini tampilannya masih loading, ya, masih loading. Nah, ini muncul ya, univariate analysis of variant. Dapat Anda baca ini di warning di awal? Ya. Apa? Post test tidak kan karena model pembelajaran tidak lebih dari 30. Betul. Paham ya? Tadi saya katakan di awal, model pembelajaran perlu apa tidak kira-kira? Tidak perlu. Pasti ada peringatan seperti ini. Karena hanya 2 kelompok saja di sini, yaitu DL sama STAD. Ya, hanya ini saja 2 kelompok, maka tidak perlu dilakukan untuk. Kalau berbeda, Anda lihat aja rata marginalnya, selesai. Oke? Ini ada pertanyaan, mengapa di sini tidak perlu pakai postdoc? Tahu ya? Karena kurang dari kelompok. Hanya ada 2 kelompok. Nah, sini ada pertanyaan dulu mungkin. Silahkan. Belum ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Ya. Ini deskriptifnya. Ya, deskriptifnya. Auditory DL, auditory STAD, dan seterusnya. Ini ada nilai rata-rata sama deviasi bakunya dan N-nya ini. Oke. Kemudian di event test. Nah, perhatikan ini di sini. Ini hasilnya berbeda dengan yang tadi. Ya, mengapa berbeda? Karena di sini sudah menuliskan apa ini? Utama, ya, kolom. Ini efek utama baris. Sama apa ini? Integrasi. Ya, ini efek utama kolom. Ini efek utama baris. Ini adalah efek sederhananya. Ya, ini nilainya sudah meliputi kesemuanya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini tampilannya berbeda dengan yang tadi. Ya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, kita walaupun berbeda tapi kesimpulannya juga sama. Ya. Yaitu apa kesimpulannya? K0 diterima di sini, ya.
Jadi walaupun berbeda, ya ini kan efek kolom sendiri kan, efek kolom kayak belajar di sini. Ini adalah efek baris, ya kan? Nah kalau ini sudah meliputi ketiga-tiganya sekaligus, yaitu efek kolom, efek baris, sama efek interaksi atau efek sederhananya, seperti itu. Nah, tadi kalau kita lihat di sini kan kalau lengkap di sini ada 7 kali, ya kan? Ini sebenarnya adalah efek baris, ini adalah efek dan ini adalah sampai sini ke bawah, ini adalah efek sederhananya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ya? Tapi ini 7 kali. Nah, di sini sudah dilakukan oleh SPSS, sudah lengkap ini, DB, MP dan DBMP. Ini bintangnya tuh artinya. Oke. Kemudian kita cek lagi di outputnya, yang kita butuhkan tuh apa sih? Ini. Nah, ini sebenarnya adalah tabel ANOVA. Ya, ini adalah tabel ANOVA. Kan di sini. Ya, jangan lupa di sini hipotesisnya ada tuliskan. Seringnya ada lupa hipotesisnya apa ya. Ini udah pasang loh ya. Masih ingat? Ya. Ada utama baris, ada efek utama kolom, ada interaksi. Anda baca lagi buku statistik ini, ya. Ini punya H0 dan H1 sendiri, ya. Di sini juga punya H0 dan H1 sendiri. Nah, di sini juga punya H0 dan H1 sendiri. Paham? Ya, Anda tuliskan nanti. Nah, kemudian nomor 2 alfanya ya. Taraf signifikansi uji. Itu berapa? 0,5. Nomor 3 statistik uji. Pakai apa ini? Uji anak 2 jalan. Oke, pintar ya. Terus komputasi. Nah, ini komputasi. Ini ketika sebenarnya nggak semuanya diperhatikan. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah ini aja sebenarnya. Nah, ini ya, ada bisa hitung secara manual. Ini namanya adalah FA, ini adalah FB, ini adalah FAB. Ya, mean square itu rata kuadrat atau RK. Ya, kalau Anda menghitung secara manual, ini namanya apa? RK, rata kuadrat. Ya, ini namanya adalah DF atau DB atau DK. Ya, DK di buku itu tertuliskan seperti itu. Nah, kalau yang ini sebenarnya adalah JK, jumlah kuadrat atau sum of square, rata kuadrat atau mean square. Oke. Nah, yang Anda butuhkan cuma ini aja. Ini adalah FA, ini ya, karena faktor dari baris, ini B, atau juga boleh balik ya, ini kan DB kan kolom, ini baris, bolak balik nanti ya. Nah, yang ini adalah interaksinya ini F AB. Nah, ini interaksi, ini yang punyanya baris berarti mata pembelajaran kan, ini punyanya kolom yang G belajar, seperti itu ya. Ini bisa jadi manualnya, bisa dihitung ya. Kemudian kita bisa simpulkan apa ini kesimpulannya? Coba kesimpulannya apa ini? Saya pusing Pak kesimpulannya gitu ya. Nah, kita langsung copy aja dari sini. Karena nanti ada 3 nilai P ya. Ya. Ini aja. Ini ya. Berdasarkan komputasi apa sih? Ada yang namanya
signifikansi amatan atau P, ya kan? Nah ini kita rapikan, tapi ya kalau semprautu saya nggak suka, makanya di sini ada harus membuat laporan tuh yang rapi, enak melihatnya, ya. Pakai spasinya yang tunggal saja, biar sederhana, ya, simple. Oke. Ini kita copy dulu aja, paste lagi di bawahnya. Untuk apa? Putusan uji, ya. Oke. Nomor 5 ini kita tuliskan aja, ya. Ini kita hapus dulu. Ini kan belum sampai kanal diterima Pak, kanal ditolak, ya. Nah ini masih menuliskan P-nya dulu aja. Oke. Nah, P-nya berapa ini? 0,000 dan 0,014. Ya, ini untuk apa? Efek utama kolom. Efek utama dari yang ini adalah efek sederhana atau ini. Nah, ini loh ya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kita copy aja ini, ya. Paste. Ini paste. Oke. Ini juga nilainya disesuaikan aja 0,000, 0,014. Maka ini apa ya? H0 ditolak, H0 ditolak, dan H0. Wow, ditolak semua. Keren ya? Ya. Maka perlu uji pasca apa ini? Mungkin minggu depan akan kita bahas ini. Ya. Minggu depan kita dilanjut ini. Oke. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan karena sudah lebih 2 menit dari jadwal kita. Ya. Jadi artinya apa ini kesimpulan dulu ya? Mbak tarik kesimpulan dulu terakhir dari Pak Tananggung ya. Ya, kesimpulan. Oke. Kesimpulannya apa tentang? Apa ini? Ya. Empat, perbedaan prestasi belajar siswa antara ketiga apa? Tipe belajar. Terdapat perbedaan prestasi belajar antara yang kedua model pembelajaran. Tiga, terdapat interaksi antara apa ini? Gaya belajar dan model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Oke, kita pending dulu sampai sini, kita simpan. Nah, sampai sini aja ya untuk hari ini. Ya Pak. Ya Pak. Oke, nanti tolong bisa Anda lanjutkan lagi yang ini apa perlu uji apa. Nah, nanti bisa jawab kesimpulannya apa. Oke, sementara ini dulu untuk hari ini. Jika ada kekurangan, ini tolong dilengkapi ya, dan yang belum diisi. Iya Pak. Ya Pak. Karena waktu terbatas, Anda bisa mengisi sendiri. Buku sudah lengkap sekali. Ya, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya belum
Tasya Kelasnya apa presensi? Sanksi di Spada. Spada ya Pak? Udah habis seperti waktunya. Ya, nggak apa, nanti Iya, Pak. WA saya aja di Japri ya. Iya Oke, Pak. selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Besoknya. Next ada on Loveland coordinate sports happen since Mark sense antara tidak mengerti karena ini kayaknya berhubungan sama kimia atau setahu aku koordinat itu bukan koordinat